Selamat malam semuanya. Di hari Senin kali ini kita akan bahas fundamental dari perusahaannya, salah satu perusahaannya Pak Sandiaga Uno, yaitu SRTG atau Saratoga Investama Daya Tbk. Ini udah lapor, munculin laporan uangnya aslinya sudah lama ya, 29 Juli atau satu bulan yang lalu. Dan ya kita mau bedah pelan-pelan apa itu perusahaan Saratoga dari itu dan dari asetnya seperti apa dan you name it. Nah, kita mulai. Oke, sebelum kita membedah dari aset, laporan laba rugi, liabilitas dan lainnya, kita ke pendahuluan dulu di mana Saratoga ini berdasarkan akta notarisnya itu berdiri tanggal 13 Juli 92. Dan ya perusahaan ini itu kegiatan usahanya itu melakukan aktivitas perusahaan holding di mana berarti dari kata ini ya perusahaan holding, berarti ini sebagai induknya ya, induk dari beberapa perusahaan-perusahaan di mana kegiatan utama adalah kepemilikan dan atau penguasaan aset dari kelompok entitas anak. Nah ini holding ini, dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya sebagaimana relevan adalah satu, memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya serta perencanaan strategi dan organisasi keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan kebijakan pemasaran, perencanaan praktik kebijakan sumber daya manusia dan sebagainya. Memberikan bantuan nasihat, nah intinya nasihat-nasihat dan bertujuan pada memberikan konsultasi lah ya terkait dari segi bisnisnya, lebih ke situ. Semua kegiatan ini dilaksanakan secara aktif dalam rangka peningkatan kinerja dari portofolio investasi yang dilakukan oleh grup. Nah, dari sini kita tahu bahwa si Saratoga Sedaya ini konsennya memang di perusahaan investasi atau holding lah. Nah, di mana induknya itu PT Unitrust Pertama dengan pemegang saham utamanya mayoritas tuh Bapak Edwin Suryajaya. Nah, Pak Edwin ini juga presiden komisaris di Saratoga di SRTG. Jadi ini bisa dikatakan bahwa keberlangsungan dari ya Saratoga sendiri ya buah dari salah satunya adalah Pak Edwin itu sendiri. Selain juga ada nama besar Pak Sandi juga ya di sini. Oke, kita mulai dari asetnya. Asetnya selama aset khususnya di kas ya. Kasnya sendiri dalam 6 bulan terakhir kalau kita bandingkan dengan akhir tahun 2021. 2021 itu ada di angka 460 miliar. Sedangkan sekarang itu ada di 2,2 triliun. 2 triliun dalam bentuk kas. Wow, 2 triliun. Luar biasa kenaikannya ya. Kenaikannya sangat signifikan. Tapi ada penurunan juga di piutang. Penurunan is okay, tidak masalah. Yang lainnya so far so good, melakukan kenaikan. Dan kita mau cek kasnya ini dalam bentuk apa paling banyak. Kasnya dalam bentuk apa? Kalau kita cek kas dari Saratoga. Kas dalam rupiah itu kas langsung dalam rupiah yang tidak masuk bank itu 100 juta. Oke, terus lalu di bank rupiah ini paling banyak ada di DBS itu 1,3 T. Ini lumayan banyak kenaikannya ya. Ini masih dalam bentuk rupiah. Lalu di dolar juga ada. So far kenaikannya ini paling banyak itu masih dalam bentuk rupiah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Saratoga ini salah satu anak perusahaannya itu ada PALM, di mana di video kita sebelumnya PALM itu mau menginvestasi membeli saham MMLP dan PALM akan berubah menjadi perusahaan investasi. Nah, itu akan menarik juga. Apakah akan ada duit yang turun dari Saratoga atau seperti apa? Kita menunggu nanti. Salah satunya si PALM. At least kita dari sini bisa tahu bahwa Saratoga, PALM, MDKA,
dan yang lainnya itu ada kesinambungan lah, ada kesinambungan gurita di situ. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan ya so far ini paling banyak memang dalam bentuk cash. Mungkin ini juga lahir dari piutang yang sudah cair, piutang-piutang yang sudah dibayarkan. Tuh. Oh ya, ini tadi kelewat ya. Kita belum membahas perusahaan-perusahaan apa yang menjadi anak perusahaan dari si Saratoga ini. Nah, anak-anak perusahaannya itu ada Saratoga Sentra Bisnis, Nugraha Eka Kencana, Wahana Anugrah Sejahtera, Bumi Hijau Astri, Wahana Bakti Sukses Mineral, Trimitra Karya Jaya, Surya Nuansa Ceria, Lintas Indonesia Sejahtera. So far ini perusahaan-perusahaan investasi ya, semua perusahaan investasi. Nah, tinggal kita mau ngecek perusahaan investasi ini mereka investasi di mana aja. Nah, itu perlu dicek lagi. So far tidak ada perubahan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan ini, dari nominal kepemilikannya sama semua. Kalau kita bandingkan dengan akhir tahun 2021 itu sama semua, tidak ada perubahan. Kita kembali lagi ke aset. Aset sudah, kita turun ke liabilitas. Di mana liabilitasnya sendiri itu mengalami penurunan dan ini bagus. Ini bagus, pinjamannya sudah turun. Yang sebelumnya di akhir tahun itu hampir 4 triliun, sekarang udah 2,3. Penurunannya sangat signifikan dan ini hal yang positif lah. Hal yang positif. Udah oke. Ekuitasnya nambah. Ekuitasnya nambah, yang menjadi pertanyaan adalah saldo yang tidak dicadangkan ini bertambah. Yang sebelumnya 50 triliun. Nah ini 50 triliun ini. Totalnya 50 triliun. Sekarang jadi 52, hampir 53 triliun. Ini ekuitasnya lumayan besar banget nih. Nah, saldo laba yang tidak dicadangkan ini banyak banget. Nah, ini juga bisa aja nantinya tujuannya untuk apa ya? Untuk membeli saham-saham yang menurut manajemen itu punya potensi untuk upside yang lebih lagi. Nah, kalau kita lihat dari sekilas ya, kalau kita sekilas hanya melihat net profit perusahaannya memang turun banget. Yang sebelumnya 15 triliun, nah ini 15 triliun, sekarang menjadi 3 triliun aja. Hanya 3 triliun, penurunannya sangatlah signifikan. Tapi kalau kita telaah lagi, penurunan ini karena apa? Karena ini keuntungan dari neto atas investasi pada saham. Yang sebelumnya 14T, sekarang menjadi hanya 2,7 T. Kalau kita cek keuntungan ini ada pada di mana? Kita cek. Ini penghasilannya di mana sebelumnya itu ada berapa tadi? 2T ya penghasilannya. Ini ada di blue chip, teknologi digital, perusahaan berkembang, lain-lain. Nih totalnya penghasilannya. Nah ini penghasilannya, ini aset segmen yang dilampirkan. Kalau kita lihat ya perbandingannya dibanding 2021, ini ada yang mengalami kena penurunan, di mana yang ini penghasilan perusahaan berkembang ini turun dari sebelumnya 1 triliun 1,4 sekarang jadi minus bahkan. Tapi yang lain-lain ini jadi positif udah. Terus dari yang sini yang paling itu adalah blue chip. Nah, ini maksudnya mungkin invest di perusahaan blue chip ya. Sebelumnya 13,8 T, sekarang hanya 4,2 T. Tapi aset segmen yang dilaporkannya ini bertambah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kemungkinan ada beberapa saham yang dilego atau dijual di Juni di 2021, lalu di 2022 ini sudah ada dan mungkin akan menambah karena asetnya ini bertambah nih, asetnya bertambah. Mungkin itu karena ya pengaruhnya ini sangat besar banget, dimana yang sebelumnya 13T sekarang turun hanya 4T, turunnya sangatlah dalam. Cuman at least kalau melihat dari perkembangan saham di 2022 ini, kalau suatu perusahaan tidak mendapatkan laba itu sangatlah aneh ya, dan Saratoga setelah bisa dikatakan ini kemungkinan menjual, sekarang masih untung ya.
which is good. Tinggal kita melanti melihat ke depannya, terutama di 2022. Harusnya mereka ini juga dapat laba yang besar lagi. Karena banyak perusahaan-perusahaan di bawah naungan Saratoga itu perusahaan komoditas. Itu akan menjadi angin segar di 2022 terutama. Itu mungkin. Terus ini ada lagi ya, penghasilan dari dividen. Penghasilan dari dividen aja naik dia. Penghasilan dari dividennya naik. Kalau kita total, kalau kita cek penghasilan dari dividennya itu, tidak ada itu ya, tidak diperjelas ya, dividen dari mana aja tidak diperjelas, which is ya kurang spesifik ya, kurang spesifik. Terus perubahan nilai wajar properti ini enggak usah. Dan yang jelas ini ya, kerugian neto selisih kurs. Nah, ini kalau misal minus positif, berarti waktu pencatatan dia kemungkinan akan turun. Pencatatan dolarnya turun. Kalau ini kan minus berarti dolarnya naik. Ya nggak apa-apa, nggak masalah dalam ini. Ini hanya secara calculate di dalam akuntansinya aja. Kalau kita lihat dari total arus kas yang masuk, arus kas penerimaan ini masuk, penjualan penurunan modal ini juga masuk, total tetap 4 triliun. Yang masuk tetap 4 triliun. Dan jadi pertanyaan adalah saat Juni 2021 yang masuk itu hanya 336 miliar. Padahal sebelumnya itu tertulis 15 triliun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana yang lainnya? Bisa saja itu hanya sebatas pencatatan saja. Kenapa? Karena di sini tidak ada penerimaannya. Arus kas dalam aktivitas operasi tidak ada uang yang benar-benar masuk. Bisa saja itu hanya pencatatan dalam akuntansinya saja gitu. Dan di sini tercatat ya bahwa ada penempatan investasi pada saham senilai 16 triliun di 2022. Berarti ada uang yang keluar memang dari Saratoga. Untuk apa ya? Ini bisa dicek lagi di berita-berita, entah itu mereka mengakuisisi atau membeli perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ini hal yang bagus, ini hal yang positif, terutama buat aktivitas investasinya. Untuk si Saratoga sendiri. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Saratoga ke depannya gitu. Kalau kita melihat dari ini semua dan juga secara fundamental, kita ke finance, kita ke sini. Nah, kalau secara pair dan lain-lainnya, sekarang ini bagaimana dengan Saratoga gitu. Saratoga posisinya sekarang price earning rasionya itu ada di price earning rasionya secara net profitnya perusahaan oke 18, debt-nya juga kecil tadi sudah, ROE-nya juga oke di angka 22 something. Kalau kita lihat, nah ini PEG price book value, nah ini PBV-nya ini ada di bawah 1, ini which is good. PE rasionya itu ada di 5 untuk per tahunnya dalam setahun, di setahun kan, sedangkan kalau di TTM itu 2,76. TTM itu berarti dari Q2 tambah Q1 tambah Q3 sama Q4 dari 2021. Secara PE dan PBV ini perusahaan masih murah banget bahkan. Murah banget kalau kita ukur dari awal tahun ini, bahkan masih turun lah, bahkan diskon lah. Jadi kalau melihat hanya dari sini dan ada uang yang keluar untuk membeli tadi investasi, kedepannya potensi upside-nya untuk SRTG ini masih besar. Kalau saya prefer pribadi akan masih besar, dan sekarang harganya di angka 2.600 di bawah 3.000, which is good. Kalau semisal besok hari Senin Selasa ya dalam waktu dekat turun di bawah 2.500, 2.000, bahkan di bawah 2.000, itu hal yang sangat menarik banget untuk Saratoga untuk kedepannya. Cuman ini nantinya ya akan lebih enak, lebih yakin, lebih confident lagi kalau beli di bawah 2.200. Di bawah 2.200 tinggal nanti kita atur manajemen kita seperti apa. Jangan misal sudah beli pertama di 2.200 turun 2.100 langsung beli, ya jangan. Nah, itu pengaturan manajemen sangatlah penting. Tapi melihat dari nama-nama besar yang
terdapat di Saratoga, di belakang balik Saratoga, terus lihat perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan di Saratoga. Saya melihat Saratoga untuk kedepannya ya, tidak hanya melihat dari setahun 2 tahun ya, saya ngomong 3-5 tahun ke depan, Saratoga akan menjadi perusahaan yang luar biasa menurut saya. Mungkin itu pembahasan di malam hari ini tentang Saratoga. Kalau banyak kurangnya karena ini salah satu perusahaan yang unik ya menurut saya, perusahaan investasi yang unik. Mungkin banyak kurangnya dari saya minta maaf. Dan jika ada perusahaan yang pengen ditanyakan, apa yang kemungkinan mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu video kali ini, bye bye.